Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lili Inayah, Nica Karania Rejeki Sukendro, Nisa Ulfalah, dan Novia Salsabila Riyadi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang asesmen kriteria minimum atau biasa disebut dengan AKM. Apa sih yang dimaksud dengan AKM itu? Asesmen kriteria minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dan literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa perbedaan antara AKM dan UN. Yang pertama dari peserta tesnya. Peserta didik untuk UN itu dari tingkat akhir pada jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan peserta tes untuk AKM adalah peserta didik kelas 5 SD atau MI, kelas 8 SMP atau MTS, dan kelas 11 SMA atau MA atau SMK. Yang kedua dari model soal. Untuk model soal UN adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan untuk model soal AKM terdiri dari PG, PGK, menjodohkan isian singkat dan uraian. Yang ketiga, dari segi subjek murid. Untuk UN itu untuk sensus seluruh murid, sedangkan untuk AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Yang keempat yaitu dari metode penilaiannya. UN menggunakan Computer Based Test atau CBT, sedangkan AKM menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Mengapa AKM digunakan sebagai pengganti UN? Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Toto Supraitno menjelaskan latar belakang penggantian ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Menurut beliau, dulu mungkin UN merupakan hal yang tepat, namun dalam perkembangannya, yang diperlukan siswa bukan lagi penguasaan informasi, tapi bernalar. Selain itu, AKM mengutamakan tantangan terhadap penalaran, jangan sampai membuat anak stres karena di akhir pendidikan. Hal itu harus diletakkan pada konteks lebih luas, yaitu perbaikan kultur belajar. Untuk memperbaiki kultur belajar, UN diubah menjadi nalar pemahaman tentang informasi. Tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan memakai bacaan yang tidak hanya tertulis, tapi semua informasi. Untuk numerik, peserta didik harus mampu menggunakan konsep matematika untuk diterapkan di kehidupan. Bagaimana pelaksanaan AKM? Pelaksanaan asesmen kriteria minimum atau AKM diikuti oleh peserta didik jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK pada kelas 5, 8, dan 11. Mode pelaksanaan AKM yang digunakan adalah full online supervised dan untuk sekolah tertentu menggunakan semi online offline. Pada AKM, soal yang diujikan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Soal yang diujikan meliputi soal objektif dan soal non-objektif. Untuk soal objektif meliputi soal pilihan ganda yang berisi hanya satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks yang merupakan soal dengan jawaban benar yang lebih dari satu, kemudian soal menjodohkan. Yang kedua, soal non-objektif. Pada soal non-objektif ini, soal yang diberikan berbentuk esai atau uraian. Asesmen kriteria minimum dalam pembelajaran matematika. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada asesmen kriteria minimum, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi.
Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Literasi membaca. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Literasi matematika atau numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Ciri dari soal numerasi adalah diawali dengan stimulus atau cerita terlebih dahulu, sehingga siswa diperlukan mampu membaca dan mengidentifikasi stimulus tersebut agar dapat dikaitkan dengan soal sehingga dapat menyelesaikannya. Peran guru dalam pembelajaran profesional lebih diutamakan daripada hanya memberikan pelatihan atau memberi contoh apa yang seharusnya guru lakukan. Khusus untuk pembelajaran matematika, guru harus mampu memahami bagaimana melakukan penilaian berbasis pada karakteristik siswa. Hal itu dikarenakan ragam berpikir siswa terhadap konsep matematika terdiri dari berpikir induktif, berpikir analogis, berpikir deduktif, berpikir integratif, berpikir pengembangan, berpikir abstrak, berpikir sederhana, berpikir generalisasi, berpikir spesialisasi, berpikir simbolisasi, serta berpikir kuantifikasi dan skema. Dalam penilaian pembelajaran matematika, guru harus mampu mengenali karakteristik siswa sehingga dalam mendesain sebuah pembelajaran, guru dapat mengakomodasi ragam berpikir siswa dan diharapkan hasil capaian yang diperoleh siswa terutama dalam bidang numerasi mencapai nilai di atas rata-rata atau memenuhi kompetensi minimum. Berakhir sudah video pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.